Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data perencanaan acak lengkap di aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 16, dan jika teman-teman ingin menggunakan SPSS 25, diperbolehkan. Langkah pertama itu saya sudah menyiapkan data atau tabel perencanaan acak lengkap yang telah saya buat. Di sini tabelnya tuh tentang pengaruh konsentrasi herbisida tuh Kordi terhadap persentase perkecambahan benih kedelai. Nah, di sini ada perlakuannya, ada 5 perlakuan, ulangannya itu ada 4. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, untuk di aplikasi SPSS-nya, kita tekan variable view, maka akan muncul seperti ini. Lalu di name kita tulis, kolom pertama itu kita ketik perlakuan, lalu kolom kedua kita ketik ulangan, lalu kolom ketiga kita ketik hasil. Nah, setelah itu desimal ini kita ubah menjadi 0 karena ini adalah data rancangan acak lengkap, dan biasanya itu tidak menggunakan desimal karena data itu genap hasilnya. Lalu untuk di label ini, karena perlakuan itu adalah ini, ada di sini, kita buka dulu tadi tabelnya. Perlakuan itu adalah konsentrasi herbisida, yaitu pengaruh konsentrasi herbisida to 4D. Nah, ini kita tulis di label, yaitu pengaruh konsentrasi herbisida 2D. Lalu di ulangan ini kita kosongkan, dan di hasil itu adalah persentase perkecambahan benih kedelai. Maka itu kita tulis di label hasil. Setelah itu untuk di value, ini kita ketik untuk perlakuan itu kan ada 5 perlakuan, mulai dari 0 ppm sampai 4 ppm. Maka di value ini pertama kita tekan 0, lalu di labelnya itu 0 ppm. Lalu kita add, dan seterusnya sampai 4 ppm. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk ulangan, itu ada 4 ulangan. Jadi di filenya itu tulis 1, labelnya tulis ulangan 1. Terus di add sampai ulangan 4. Terus add, lalu klik OK. Nah, untuk di hasil ini kita kosongkan ya. Lalu setelah itu masuk ke data, lalu kita masuk ke data view. Di data view ini setelah kita mengisi variabel view, maka ada kolom perlakuan, ulangan, dan hasil. Di perlakuan ini kita tulis perlakuannya. Jadi kan perlakuan ada 5, 0 ppm sampai 4 ppm.
Dan ini perlakuan itu ditulis sebanyak 4 kali ulangan. Misalnya 0 ppm, maka 0-nya 4 kali. Terus dilakukan terus sampai lakukan seperti ini. Ya, setelah itu ada 20 perlakuan, 20 data perlakuan. Lalu untuk ulangan ini tulisnya ulangan 1, 2, 3, 4, terus di repeat sampai 20 data. Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Biar cepat kita aja. Oke, setelah jadi seperti ini, teman-teman ingin memperlihatkan labelnya, teman-teman bisa klik value label ini. Nah, maka adalah seperti ini tampilannya. Jika teman-teman ingin memakainya, silakan saja klik lagi value labelnya. Lalu untuk hasil, tadi kan saya sudah menyiapkan tabel data RAL ini untuk hasilnya kan, angka hasilnya ini. Jadi untuk mempermudah saya memindahkan data tersebut, maka saya membuat datanya itu vertikal seperti ini. Dimulai dari 98, 96, 100, 94, 87, 85, 82, 67, sampai 26. Maka setelah data dibuat seperti vertikal seperti ini, akan lebih mudah mengkopinya. Lalu teman-teman tinggal salin, lalu copy ke sini. Oke, data sudah masuk ya. Setelah itu, untuk membuat output data RAL ini, maka teman-teman klik analyze, lalu klik tinggal linear model, lalu univariate. Setelah itu, untuk di dependent variable, teman-teman klik presentase perkecambahan, lalu klik tanda panah samping ini. Lalu untuk fix faktor, ini teman-teman klik pengaruh konsentrasi herbisida, lalu klik tanda panah berikut ini. Dan setelah itu, klik model. Nah, di model ini ada full factorial dan custom. Maka teman-teman klik custom, lalu klik perlakuan. Karena ini data RAL ya, maka tipenya itu interaction. Lalu klik perlakuan tadi, lalu klik tanda panah, maka si perlakuan ini masuk ke kolom model. Lalu klik continue, lalu klik post-hoc. Di post-hoc ini perlakuan masukkan ke post-hoc test4 dengan klik tanda panah tersebut. Lalu klik LSD, Tuki, sama dan can. Lalu klik continue. Setelah itu yang terakhir klik options, klik overall, ke display means for ini, klik overallnya. Lalu jangan lupa displaynya ini diklik descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu continue. Setelah itu, setelah semua step tadi dilakukan, maka klik OK. Nah, maka akan keluar lembar kerja output dari hasil data RAL yang telah kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini adalah output dari data rancangan acak lengkap yang telah kita buat tadi, yaitu pengaruh konsentrasi herbisida 2,4-D terhadap persentase perkecambahan benih kedelai. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya tentang pembuatan data RAL dan output RAL menggunakan SPSS. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.